Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Budi Maulana, pendamping sosial PKH di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya di tempat kami sekarang ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mengadakan kegiatan P2K2 dengan metode yang akan kita bahas adalah pencegahan dan penanganan stunting. Baik, ibu-ibu sekalian, pernah mendengar istilah stunting sebelumnya? Ada yang tahu apa itu stunting? Belum. Oke, kami jelaskan ya. Stunting dalam buku atau modul Kementerian Sosial, stunting adalah suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau lebih pendek dari standar usianya. Begitu ibu-ibu. Nah, stunting ini tidak datang tiba-tiba, ada penyebabnya, ada hal-hal yang menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan. Salah satu contoh adalah ketika pasangan suami istri belum mengetahui pentingnya kesehatan janin dalam kandungan. Sebagaimana kita tahu, janin dalam kandungan membutuhkan asupan makanan bergizi yang mengandung vitamin, protein, karbohidrat dan sebagainya untuk menunjang kesehatan janin agar dapat berkembang dengan baik sampai kemudian nanti janin ini lahir sebagai bayi. Adapun pasangan yang tidak tahu pentingnya kesehatan janin, boleh jadi mohon maaf, disebabkan karena sebagaimana kita ketahui sekarang ini banyak pasangan yang hamil di luar nikah dengan usia yang relatif masih muda, kemudian mereka terpaksa menikah dan dengan kondisi yang ketidaktahuan tentang ilmu bagaimana mengandung, bagaimana berumah tangga, maka kemudian janin yang ada di dalam kandungan pun tidak tumbuh dengan baik. Ibu-ibu pengen anaknya sehat ya. Baik, orang tua apabila melihat suatu pohon, maka pohon ini seperti pohon pengharapan. Di dalam pohon ada buah, lalu ada batang, lalu ada akar. Buah, dalam sebuah pohon ada buah, tidak lain dan tidak bukan buah adalah harapan orang tua terhadap anaknya. Lalu ada yang namanya batang pohon, tidak lain dan tidak bukan batang ini adalah yang menunjang buah, maka yang dimaksud batang adalah dukungan orang tua terhadap anak. Lalu yang menunjang pohon begitu kuat adalah akar, maka akar adalah landasan yang ditanamkan orang tua untuk anak. Contoh ibu-ibu yang punya anak, pengen gak anaknya jadi anak soleh? Ibu Raihana pengen anaknya jadi anak soleh? Pengen ya?
Pengen. Ibu Hida pengen anaknya jadi anak salihah? Pengen. Ibu Raya pengen jadi anak salihah? Pengen. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Contoh, harapan. Ketika buah ini adalah harapan orang tua, maka harapan dari orang tua menginginkan anaknya beriman, berakhlak, sehat, cerdas, kuat, apalagi tangguh, terampil, oke. Wah, gitu ya. Anaknya harus menjadi tangguh, terampil, oke. Ini harapan orang tua, dan tentu orang tua mengharapkan anaknya kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Betul ya, ibu-ibu ya, begitu ya. Kemudian batang atau dukungan. Dukungan orang tua untuk anak. Satu, misalkan orang tua menyediakan tempat tinggal yang nyaman untuk anak-anaknya. Lalu orang tua memberikan pakaian yang bagus, yang baik kalau dalam agama kita dan yang dapat menutup aurat. Lalu untuk pemenuhan kesehatan tubuhnya diberikan pula oleh orang tua makanan-makanan yang bergizi, ya. Makanan yang bergizi dalam ilmu kesehatan kita terkenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Ada protein, ada vitamin, ada karbohidrat, ada mineral, dan terakhir ada pelengkapnya yaitu susu. Siapa yang suka makan susu? Iya, suka makan susu ya. Oke. Lalu landasan yang ditanamkan. Landasan yang ditanamkan orang tua terhadap anak yaitu menerapkan nilai agama dan norma sosial di dalam rumah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu anaknya tidak mau sholat, maka harus ditegur. Hei, kamu sudah besar, harus mau sholat ya, gitu. Hei, kamu gak boleh marah-marah ya, gitu. Hei, kamu gak boleh lawan sama orang tua ya, gitu ya. Nanti disampaikan ke anak-anaknya ya Bu ya. Kemudian norma sosial bagaimana kita harus terhadap orang tua, harus hormat. Bagaimana agar kita bertemu orang harus tersenyum. Dalam agama kita senyum itu ibadah. Tabassam ila wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sadaqah. Norma-norma sosial. Lalu menjadi panutan. Wah, sebagai orang tua, ibu-ibu harus jadi panutan, ya. Kalau ibu-ibu pengen anaknya jadi anak solihah, anak baik, maka yang harus baik adalah ibu-ibunya, ya. Yang harus solihah duluan adalah ibunya. Oke. Kemudian melatih keterampilan anak. Nah, melatih keterampilan anak. Ibu-ibu yang punya anak dilatih keterampilannya. Mulai dari menghitung 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Mengajarkan nyanyi topi saya bundar, topi saya bundar, agar syaraf motoriknya terlatih dan terbentuk. Kalau kemudian seorang anak tidak dilatih keterampilannya, maka syaraf motoriknya dikhawatirkan tidak akan berkembang dengan baik. Nah, inilah kemudian bagaimana upaya kita agar anak-anak kita kelak tidak terkena stunting atau pertumbuhan dalam hal kesehatan dan tinggi badan. Apa kemudian solusi dari permasalahan ini agar anak-anak Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang tumbuh normal seperti yang lainnya? Maka dimulai pada saat kehamilan.
setiap ibu-ibu yang hamil, ya, ibu-ibu nanti kalau hamil, di antara ibu-ibu yang hamil harus memperhatikan kesehatan dirinya dan kesehatan janinnya, ya Bu ya. Ibu-ibu yang hamil suka ke posyandu nggak Bu? Suka? Iya, harus diperiksa ya Bu ya. Minimal harus diperiksa setiap trimester. Trimester 1, trimester 2, trimester 3. Ibu-ibu yang hamil dikasih buku warna apa Bu? Warna pink. Ya, buku warna pink nanti tercatat di situ tanggal sekian pergerakan janinnya seperti ini, tanggal sekian pertumbuhan janinnya seperti ini. Nah, mulai di dalam kandungan diberikan makanan bergizi, asupan-asupan makanan yang memang menambah nilai-nilai gizi, protein, vitamin untuk perkembangan janin di dalam, agar ketika nanti bayinya sudah keluar tumbuh normal seperti bayi yang lainnya dan tidak mengalami stunting. Sampai di sini dapat dipahami ya ibu-ibu ya. Jadi stunting ini adalah gangguan pertumbuhan dalam hal kesehatan dan tinggi badan anak. Kalau misalkan anak yang sudah berumur 6 tahun tapi tingginya masih di bawah normal, berarti itu mengalami stunting. Kalau anaknya sudah 2 tahun tapi tingginya masih di bawah anak seusianya, berarti itu namanya stunting. Nah, mudah-mudahan ke depan ibu-ibu yang sedang hamil, mudah-mudahan anaknya senantiasa dipelihara oleh Allah ya Bu ya, supaya kelak menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang normal, menjadi anak yang tidak mengalami stunting, dan mudah-mudahan semua anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Ibu-ibu mau punya anak-anak yang sehat? Mau yang cerdas? Mau sehat, cerdas juga, karena kita adalah agama Islam, kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, itu saja dari kami pengenalan tentang penanganan stunting. Kurang lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas nama pendamping PKH Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, nama kami Budi Maulana. Ya, nanti ibu-ibu kalau ketemu di jalan tanya saya ya Bu ya, Pak Budi mau kemana gitu ya. Jadi jangan segan-segan untuk nanya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.